Coba bayangkan, ini adalah minggu pagi yang indah dan kamu bangun dari tempat tidur, melakukan peregangan dan membuka jendela untuk menikmati hari yang indah dengan langit yang cerah. Tapi tunggu dulu, ada yang aneh di sini. Jalan yang biasanya penuh sesak itu benar-benar sepi. Kemana semua orang pergi? Kamu melihat lebih dekat dan yang mengejutkan, kamu menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya manusia di planet ini. Apa yang akan kamu lakukan? Yuk kita mulai dari sini. Jawaban dari pertanyaan itu sederhana. Kamu bisa melakukan apa saja dan semua hal yang kamu inginkan. Dunia adalah taman bermainmu dan kamu bisa menciptakan petualanganmu sendiri. Ingin mengendarai mobil sport secepat kilat di jalan tol? Silahkan, karena nggak ada lalu lintas yang bisa menahanmu. Ingin bermain golf dari puncak gedung pencakar langit? Kenapa enggak? Siapa yang peduli kalau kamu akhirnya memecahkan 1 atau 2 jendela dengan bola golf? Apakah kamu selalu bermimpi untuk tinggal di rumah besar? Coba tebak, sekarang kamu bisa. Kamu punya dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan di depanmu dan gak ada yang bisa menghentikanmu untuk merasakan semuanya. Jadi kamu sudah kenyang dengan semua kegembiraan dan ketegangan dan sekarang kamu mulai merenungkan pertanyaan, apa selanjutnya? Mungkin inilah saatnya untuk mulai berpikir dan mencari tahu alasan di balik kekosongan dunia yang tiba-tiba terjadi. Mungkinkah ada orang lain di luar sana? Bagaimana kalau kamu bukan satu-satunya yang tersisa? Kamu mungkin mulai mencari di sekitar kota dan bahkan menjelajah hingga ke luar kota, tapi dunia ini adalah tempat yang luas dan kamu mungkin gak akan menemukan makhluk hidup lainnya. Pemikiran itu saja sudah cukup menakutkan kan? Jadi mari kita lanjutkan ke hal-hal yang lebih penting seperti bagaimana kamu akan bertahan hidup di gurun terpencil yang sekarang menjadi kerajaanmu. Saatnya untuk menghadapi kenyataan dan merencanakan langkah selanjutnya untuk memastikan kamu bisa melewati situasi ini apapun yang terjadi. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari makanan dan air bersih. Tentu saja kamu akan punya persediaan yang cukup untuk beberapa waktu, tapi barang-barang yang mudah rusak seperti buah dan sayuran nggak akan bertahan selamanya. Jadi, yang terbaik adalah mengkonsumsinya terlebih dahulu sebelum busuk. Lagi pula nggak ada yang mengoperasikan pembangkit listrik yang menyalakan unit pendingin di toko bahan makanan. Jadi, unit pendingin pasti akan mati. Ngomong-ngomong, kamu juga perlu mempertimbangkan sumber air. Pada tahap awal, cobalah untuk memulung setiap botol air yang bisa ditemukan dari toko terdekat dan membawanya kembali ke tempat perlindunganmu. Tapi sayangnya, pada akhirnya kamu akan kehabisan air botolan dan harus menemukan cara untuk menyaring pasokan air. Ini akan menjadi tugas penting untuk memastikan kelangsungan hidup dalam jangka panjang. Belilah filter air portabel seperti ini, dengan itu kamu akan bisa mengambil air dari sumber apapun, baik itu sungai atau bahkan lubang yang kamu gali sendiri. Dan kamu bisa meminumnya langsung setelah dibersihkan dalam botol ini. Jadi kamu telah memanjakan diri dengan semua bahan makanan yang mudah rusak yang telah kamu simpan selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Sekarang saatnya untuk mulai memikirkan masa depan dan persediaan makanan jangka panjang. Karena nggak ada listrik untuk menghidupkan kulkas dan freezer, kamu harus mengandalkan bahan makanan yang nggak mudah rusak seperti beras, kacang-kacangan, dan makanan kaleng. Ini akan menjadi teman terpercayamu dalam upaya bertahan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, kamu harus memikirkan sumber makanan yang berkelanjutan dan disitulah keterampilan bertanimu berperan. Kamu harus mulai belajar cara menanam makanan sendiri sebelum stokmu benar-benar habis. Yuk kita bicara tentang persediaan medis. Ini adalah aspek penting untuk bertahan hidup di dunia di mana nggak ada orang yang bisa dimintai bantuan medis. Langkah terbaik adalah menyerbu sebanyak mungkin apotek yang bisa kamu temukan dan menimbun persediaan masa depan untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan keadaan darurat. Kamu juga harus ekstra hati-hati karena nggak akan ada dokter di sekitarmu yang bisa membantu kalau kamu cedera serius. Saat kamu menjadi manusia terakhir di bumi, kamu harus mempelajari banyak keterampilan bertahan hidup kalau ingin terus bertahan. Maksudku, berburu, pertolongan pertama, memasak, dan masih banyak lagi. Ini bukan hanya tentang bertani dan menyaring air, meskipun itu juga penting. Saat ini kamu mungkin bergantung pada banyak orang tanpa menyadarinya, tapi di dunia baru ini, kamu harus berjuang sendiri. Kabar baiknya, kamu punya banyak waktu di dunia ini untuk mempelajari hal-hal baru dan memperluas pengetahuan.
Ingat, perpustakaan dan toko buku yang biasa kamu lewati tanpa menoleh, sekarang itu adalah tiketmu untuk menjadi ahli bertahan hidup. Dan ya, gak akan ada internet untuk membantu, tapi kamu akan belajar melakukan berbagai hal dengan cara lama. Kamu mungkin juga ingin membawa beberapa peralatan bertahan hidup setiap saat. Kamu mungkin akan mengalami berbagai macam masalah tanpa ada yang bisa membantu selain dirimu sendiri. Jadi, punya kotak peralatan hiking seperti ini bisa menjadi penyelamat. Kotak ini punya semua yang kamu butuhkan untuk menemukan jalan, dan kamu akan tetap hangat dan aman, bahkan di alam liar, apalagi di kota. Meskipun kamu menikmati kesendirian, pada akhirnya kamu akan membutuhkan teman. Tentu saja kamu bisa memelihara 1 atau 2 hewan peliharaan, atau bahkan membangun kebun binatang pribadi kalau kamu ambisius. Tapi hati-hati ya, kamu gak ingin dimakan oleh kawanan serigala atau singa kan? Mungkin kamu bisa memelihara seekor anjing atau kucing, atau mungkin seekor burung yang bisa menirukan suaramu, sehingga kamu bisa berpura-pura bercakap-cakap. Apapun itu, kamu akan membutuhkan hubungan dengan makhluk hidup lain, jadi mulailah memikirkan pilihanmu. Jadi kamu punya seluruh dunia ini untuk dirimu sendiri kan? Dan kamu bisa tinggal di rumah besar, istana, atau hotel yang kamu inginkan. Kedengarannya bagus ya, tapi jujur deh, hidup dalam kemewahan sepanjang waktu bisa membuatmu cepet tua. Ditambah lagi bangunan-bangunan ini akan mulai runtuh dan berantakan kalau nggak ada yang merawatnya. Kalau begitu lebih baik kabur saja dari kota ini. Kamu bisa pergi kemana saja, dunia adalah milikmu. Tapi sebelum kamu mulai mengepak barang, ingat kamu harus menemukan cara untuk mencapainya. Masalahnya semua mobil dan truk gak akan berguna karena bahan bakarnya akan rusak setelah beberapa tahun. Jadi kamu mungkin ingin memilih tempat untuk menetap selamanya. Dan menurutku mungkin ada baiknya kamu menghindari tempat dengan kondisi cuaca yang ekstrem. Maksudku, menghadapi badai salju atau tornado sendirian gak akan menyenangkan kan? Jangan lupakan pakaian. Iya, aku tahu kamu bisa saja menyerbu semua toko dan mencoba semua pakaian yang funky atau berpakaian seperti selebriti untuk sementara waktu. Tapi jujur deh, kamu akan butuh pakaian yang benar-benar akan membantumu bertahan hidup. Jadi pastikan kamu punya pakaian untuk setiap musim dan sediakan banyak pakaian hangat dan selimut. Selimut darurat juga bisa berguna. Sediakan ini untuk berjaga-jaga ya, gak memakan banyak tempat dan bisa menyelamatkan hidupmu. Bahkan kalau kamu pindah ke tempat yang panas sepanjang waktu, di malam hari masih bisa terasa dingin, jadi kamu harus bersiap-siap. Hei, aku tahu berbicara tentang menjadi satu-satunya manusia yang tersisa di bumi bisa sangat menyedihkan. Jadi, yuk kita bahas sisi yang lebih menyenangkan. Dengan gak ada orang lain di sekitar, kamu bisa menemukan berbagai macam cara untuk menghibur diri sendiri. Tentu saja, keterampilan bertahan hidup itu penting, tapi kamu juga bisa mempelajari hobi baru dan menjadi kreatif. Bayangin belajar menggambar, membuat patung, atau menulis bukumu sendiri. Kamu bisa menjadi Stephen King berikutnya tanpa kompetisi. Apa judul karyamu? Satu-satunya yang selamat? Panduan utama untuk bertahan hidup? Kemungkinannya nggak terbatas. Hanya saja, jangan lupa untuk terus berbicara pada diri sendiri atau burung beo peliharaanmu, supaya kamu nggak lupa menggunakan suaramu sendiri.